Salam adik-adik yang ada di rumah, pelajar-pelajar. Saya ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Untuk itu sebagai ucapan terima kasih, sebagai ucapan syukur kita memuji Tuhan, kita katakan kemuliaan hadirat. Ucap syukur ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di sepanjang satu minggu ini. Kami kembali memuji Tuhan karena semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saya Tuhan kami berdoa terlebih-lebih buat adik-adik kami termasuk pelajar dan remaja saat ini Bapak yang baik yang ada di rumah. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan terus berkati mereka, beri mereka kekuatan terus Bapak yang baik, biar setiap langkah kehidupan mereka, setiap kehidupan mereka dapat memuji dan memuliakan Tuhan terus Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya, baik kami kakak-kakak saat ini ya Tuhan, bahkan adik-adik yang saat ini berada di rumah. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita saat ini kita mau memuji Tuhan. Mari buat Tuhan kita katakan bersukacitalah. Hallelujah.
mengucapkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Itu kita siapkan nanti, kita nyanyikan penolong yang selalu setia. Karena Yesus yang selalu setia dan menolong, dan Dia adalah seorang sahabat dalam segala sesuatu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat Tuhan. Hanya di dalam Yesus semuanya kita bisa dapat. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Segala perkara dapat Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Katakan tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah lewat kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini, membawa kekuatan bagi kami, membawa penghiburan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik Tunas Remaja dan adik-adik kelas pelajar yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berhari Minggu, kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Dan tentunya memimpin kita di dalam segala kehendak Allah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Nah adik-adik, kita ingin bertanya kepada kalian, tahukah kalian apa itu nasir Allah? Nah kalau kalian belum tahu, kita akan memberikan penjelasan sedikit bagi kalian biar kalian memahami apa sih nasir Allah itu. Nah, nasir Allah adalah orang yang dipilih dan dikuduskan sejak dalam kandungan orang tuanya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan.
Jadi Nasir Allah ini mereka mempunyai tugas yang besar, yaitu melayani Tuhan. Bahkan mereka juga harus mengikuti setiap aturan-aturan yang sudah diberikan bagi mereka. Aturan-aturan yang harusnya mereka taati dan lakukan di sepanjang umur mereka. Aturan-aturan itu seperti contohnya mereka tidak boleh meminum minuman yang memabukkan, mereka tidak boleh memakan makanan haram atau menyentuh sesuatu yang haram. Bahkan mereka juga tidak boleh untuk memotong rambut mereka. Nah, adik-adik tunas remaja dan adik-adik pelajar, di dalam Alkitab ada satu kisah firman Tuhan tentang seorang Nasir Allah yang dipilih Allah sejak dalam kandungan ibunya untuk melayani Tuhan. Dia dikuduskan untuk melayani Tuhan, dan di sepanjang hidupnya dia harus melakukan setiap kehendak Allah yang Allah ingin dia kerjakan di dalam hidupnya. Jadi apa sih yang dia lakukan dan bagaimana kisahnya? Kita akan mempelajari itu di dalam Alkitab, yaitu seorang Simson. Adik-adik kalau buka di dalam Alkitab, kitab Hakim-Hakim pasal 13, pasal 14, adik-adik akan menemukan di sana kisah tentang Simson. Jadi, Simson ini sejak di dalam kandungan ibunya, dia telah ditetapkan menjadi seorang Nasir Allah. Sehingga di dalam hidupnya, Simson dilarang untuk meminum minuman yang memabukkan, memakan atau menyentuh sesuatu yang haram, bahkan dia juga tidak boleh memotong rambutnya. Namun pada suatu hari dikisahkan Simson pergi ke Timnah bersama dengan kedua orang tuanya. Di dalam perjalanannya menuju ke Timnah, karena Simson ini ingin menjumpai seorang wanita yang dia sukai. Ketika dalam perjalanannya ke Timnah, Simson dihadang oleh seekor singa muda. Dan saat itu singa itu mengaum di hadapan Simson. Dan ketika dia dihadang oleh singa muda ini, maka roh Allah berkuasa atas hidup Simson. Dan Simson mencabik singa ini sama seperti seseorang mencabik kambing tanpa menggunakan alat apapun. Namun Simson tidak menceritakan hal ini kepada orang tuanya. Lalu beberapa waktu kemudian, waktu berlalu, Simson kembali lagi ke Timnah untuk menikahi wanita yang dia sukai. Tapi dalam perjalanannya, Simson menyimpang dari jalan yang harusnya dia lalui. Dia berencana untuk melihat bangkai singa yang pernah dia bunuh dulu. Dan ketika dia melihat bangkai singa ini, dia melihat ada kumpulan lebah di sana. Simson lalu mendatangi bangkai singa ini, dan di sana dia melihat ada madu. Dia lalu menggaruk madu yang ada pada bangkai singa ini, memakannya, dan dia juga membawanya untuk orang tuanya. Jadi ketika dia membawa ke rumahnya, Simson tidak mengatakan apapun atau tidak menceritakan sesuatu apapun tentang asal dari mana ia mengambil madu ini. Nah, adik-adik, saat Simson melakukan ini, kira-kira kenapa alasannya Simson tidak ingin menyampaikan alasan dari mana dia mengambil madu itu? Ini dikarenakan Simson mengerti dengan baik bahwa sebagai seorang Nasir, Simson dilarang untuk memakan sesuatu yang haram. Lalu apakah adik-adik akan berpikir madu itu haram? Tidak, yang benar madu itu boleh saja dia makan. Namun ketika madu itu bersentuhan dengan sesuatu yang haram, maka madu itu menjadi haram juga. Jadi ketika Simson menyentuh, memakan madu itu, Simson akhirnya najis karena itu adalah sesuatu yang haram. Dan di sana dan saat itu ketika dia memakannya, dia tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Sehingga dia tidak ingin menyampaikan kepada orang tuanya asal dari mana dia mengambil madu itu. Adik-adik kelas pelajar dan adik-adik kelas tunas remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, terkadang kita sama seperti Simson. Simson tahu dengan jelas identitasnya sebagai seorang Nasir Allah. Bahkan dia mengatakan bahwa dia dikuduskan sejak dalam kandungan ibunya. Dia tahu dengan jelas apa yang tidak boleh dia lakukan sebagai seorang Nasir Allah. Kita pun demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita selalu lupa bahwa identitas kita ini adalah anak Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita sering melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Kalau adik-adik tadi kita sudah baca di ayat yang pasal, kalau tadi kita sudah baca di ayat, gimana sih? Kalau tadi kita sudah baca di ayat yang di awal kita membacanya, di sana kita dikatakan bahwa setiap kita adalah umat pilihan Allah yang dikuduskan untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan yang ajaib, pekerjaan yang besar yang diberikan Allah bagi setiap kita. Namun di dalam perjalanan kita sebagai umat Allah,
Kita seringkali sama seperti Simson, kita menyimpang dari jalan yang benar dan kita melakukan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bahkan kita seringkali melakukan dosa, pelanggaran, lalu kita menyembunyikan dosa dan pelanggaran kita. Padahal kita tahu dengan jelas Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, dari hal ini kita mau belajar bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya mentaati setiap aturan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan mungkin aturan-aturan itu ada di dalam kehidupan kamu. Mungkin di dalam rumah tanggamu, di dalam keluarga, di sekolahmu, bahkan di dalam Alkitab pun banyak aturan-aturan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah adik-adik, setiap kita sudah tahu ada begitu banyak aturan. Tapi seringkali kita melanggar aturan-aturan ini. Padahal kalau kita mengikuti aturan ini dengan baik, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita tidak taat melakukan aturan yang sudah diberikan bagi kita, sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan kehidupan kita dan masa depan kita. Karena kita selalu ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Walaupun memang kecenderungan hati manusia untuk berbuat jahat, namun sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu bahwa identitas kita adalah anak Tuhan yang dikuduskan dan yang harus melakukan kebenaran, maka kita harus menjaga hidup kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak ingin kita kerjakan. Jadi Kak Eta punya 2 tips buat adik-adik apa yang bisa kita lakukan agar hidup kita tidak tergoda atau tidak melakukan hal-hal yang tidak Allah inginkan. Dan 2 hal ini Kak Eta harap adik-adik simak dengan baik, lalu simpan di hati adik-adik dan adik-adik lakukan di sepanjang kehidupan. Yang pertama, ketika kita melakukan dosa atau melakukan pelanggaran, kita harus mengakui itu di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik melakukan sesuatu yang salah, jangan pernah sembunyikan hal itu. Kamu harus mengakuinya di hadapan Tuhan, karena Tuhan sanggup mengampuni dan memulihkan hidupmu. Dan yang kedua, ketika kamu sudah meminta pengampunan dan pemulihan dari Tuhan, kamu harus bersandar pada kuasa Roh Kudus. Adik-adik tahu kan, di dalam firman Tuhan pun mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan bagi setiap kita untuk memimpin kita di dalam segala kebenaran. Memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi kalau kita bersandar pada Roh Kudus, percayalah ketika kamu melangkah ke tempat yang salah, berpikir yang salah, berkata yang salah, Roh Kudus akan mengingatkan kamu untuk melakukan yang baik dan benar. Jadi 2 hal ini Kak Eta berharap adik-adik pegang ini dalam kehidupan adik-adik. Ingat dengan baik bahwa setiap kita adalah umat pilihan Allah. Kehidupan kita harus sesuai dengan identitas kita. Bahwa kita anak Allah, maka perlakuan kita, sikap hidup kita, cara berpikir kita, cara kita berbicara, segalanya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan pernah menyimpang dari setiap apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin adik-adik. Dan itu saja firman Tuhan yang bisa Kak Eta bagikan buat setiap kita. Kak Eta percaya kalian diberkati Tuhan, kalian tetap ada di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita telah selesai beribadah sekolah minggu kita. Kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.